Shalom, perkenalkan nama saya Nadia Kristi Gracelia TPD dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Universitas Sintu Maroso. Saat ini saya akan membahas tentang manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan aktivitas kinerja dan penerapannya pada UMKM Kabupaten. Teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor kehidupan lain menjadi lebih baik. Usaha kecil dan menengah tidak ketinggalan ikut mencicipi manisnya perkembangan teknologi tersebut. Pemanfaatan teknologi oleh pelaku UMKM mampu menjadikan usaha kecil berkembang dengan pesat. Perputaran bisnis di kalangan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM nilainya bisa melonjak triliunan rupiah jika saja mereka menerapkan solusi teknologi komunikasi informasi yang tepat. UKM perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan, mengingat di era globalisasi ini, arena persaingan menjadi sangat kompetitif dan bersifat global atau mendunia. Usaha kecil dan menengah atau UKM harus mampu bersaing di tengah persaingan ini. Untuk itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan keuntungan pada proses dan transaksi bisnis, baik secara internal maupun eksternal. Meningkatkan informasi dan pengetahuan di bidang tersebut untuk mengelola perusahaan dapat mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kecepatan transaksi antar bisnis, begitu juga antara bisnis dan pelanggannya. Teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan perangkat efektif untuk meningkatkan komunikasi eksternal dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Teknologi informasi adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk membantu, membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan suatu informasi. Teknologi informasi dapat menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi. Penggunaan teknologi informasi atau TI oleh UKM adalah suatu hal yang sangat menarik. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam bisnis ini. Teknologi informasi menjadi peluang bisnis karena dengan menggunakan teknologi informasi, suatu bisnis akan berjalan dengan mudah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian, fungsi, dan tujuan TIK. Yang kedua, faktor-faktor penentu keberhasilan TIK. Yang ketiga, penerapan TIK dalam dunia bisnis. Dan yang keempat, implementasi TIK dalam UMKM di Kabupaten Poso. Pada slide pertama, kita akan membahas tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data, baik itu untuk memperoleh suatu data atau informasi, maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah. Berikut ini merupakan pengertian teknologi informasi dan komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Indriantoro tahun 2000. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut O'Brien, tahun 2005. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Yang ketiga, menurut MC Leod, tahun 2000. Mendefinisikan teknologi informasi adalah salah satu alat yang digunakan para manajer untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Dalam hal ini, perubahan yang dimaksud adalah perubahan informasi yang sudah diproses dan dilakukan penyimpanan sebelumnya di dalam komputer. Berikut ini beberapa fungsi teknologi informasi dan komunikasi.
Yang pertama, menangkap atau capture. Yang kedua, pengolahan atau processing. Yang ketiga, menyimpan atau storage. Yang keempat, pemulihan atau retrieval. Yang kelima, transmisi atau transmission. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah menghasilkan atau generation. Tujuan dari teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri adalah sebagai solusi sebuah masalah, membuka pintu kreativitas yang lebih luas, membangun efektivitas, dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas kerja. Berikut ini manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, sarana komunikasi. Cara berkomunikasi antar manusia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Bila dulu surat merupakan cara berkomunikasi yang banyak dilakukan, saat ini sarana berkomunikasi sudah menggunakan email, ponsel, dan media sosial. Yang kedua, mempermudah proses belajar. Bila dahulu media informasi dan pembelajaran hanya dari media cetak seperti buku, majalah, dan surat kabar, saat ini media tersebut telah banyak digantikan oleh internet yang dapat mengakses informasi dari artikel website, e-book, video, dan bentuk informasi lainnya yang sangat mudah. Yang ketiga, media bertukar informasi. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, manusia memiliki kemudahan dalam mengakses informasi, baik melalui perangkat mobile maupun komputer. Yang keempat, menghemat biaya. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berbagai informasi dapat diakses secara gratis dan berkomunikasi dengan orang lain pun menjadi lebih murah dengan menggunakan internet dan perangkat mobile atau komputer. Yang kelima, yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan produktivitas sangat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Sebagai contoh, para pekerja dapat mengirimkan hasil pekerjaannya kepada atasan atau kolega melalui email di mana prosesnya lebih cepat dan aman. Faktor-faktor penentu yang mempengaruhi keberhasilan teknologi informasi. Yang pertama, dibutuhkan infrastruktur yang memungkinkan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencukupi. Yang kedua, faktor sumber daya manusia atau SDM menuntut ketersediaan human brain yang menguasai teknologi tinggi. Yang ketiga, faktor kebijakan menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang. Yang keempat, faktor finansial membutuhkan adanya sikap positif dari bank dan lembaga keuangan untuk menyokong industri teknologi informasi. Yang kelima, atau yang terakhir, faktor konten dan aplikasi menuntut adanya informasi yang disampaikan pada orang, tempat, dan waktu yang tepat serta ketersediaan aplikasi untuk menyampaikan konten tersebut dengan nyaman pada penggunaannya. Berikut ini keuntungan dan kerugian menguasai teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, keuntungan. Semakin maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Bisnis yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang kedua, kerugian. Dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Penerapan teknologi informasi komunikasi dalam bidang bisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi sangat penting, terutama untuk menciptakan produk baru yang lebih bagus dari produk sebelumnya. Hampir semua bisnis memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, banyak dilakukan jual beli secara online atau dikenal dengan bisnis online,
Hal ini adalah salah satu pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam dunia bisnis. Dengan menggunakan internet dan beberapa perangkat lainnya yang mendukung tersebut, maka bisnis bisa semakin cepat berkembang. Pada slide berikut ini, kita akan membahas tentang implementasi teknologi informasi komunikasi dalam UMKM di Kabupaten Poso. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam kelangsungan bisnis UMKM yang ada di Kabupaten Poso tentu saja bisa diterapkan. Hal ini mengingat dengan kemajuan dan daya saing pasar yang semakin meningkat dalam bisnis. Keberadaan teknologi informasi yang terus berkembang sampai saat ini tak bisa dipungkiri. Untuk itu, para pelaku bisnis UMKM juga harus ikut serta dalam menambah pengetahuan agar tidak tertinggal. Yang mana di dalam dunia usaha, tertinggal satu langkah dalam strategi dapat mengakibatkan dampak yang sangat fatal. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam dunia usaha. Berbagai proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk dapat dilakukan melalui keberadaan teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi bagi UMKM yaitu yang pertama, memperluas jangkauan pasar, yang kedua, mempercepat proses usaha, yang ketiga, mempercepat dalam mendapatkan informasi, yang keempat, mempermudah memperoleh referensi untuk meningkatkan daya saing produk, dan yang kelima, mempermudah dalam memasarkan produk. Hal-hal penting yang dapat diambil dari mata kuliah komunikasi dan teknologi informasi adalah yang pertama, mengetahui dan memahami definisi, karakteristik teknologi informasi, model komunikasi, sistem dan fungsi teknologi informasi. Yang kedua, dampak, tipologi, dan peranan teknologi informasi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui dan memahami e-commerce dengan baik dan mendalam. Yang keempat, mengetahui peran teknologi dan dalam komunikasi dalam dunia bisnis. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.